pergerakan manusia untuk menikmati kebebasan setelah dijajah. Gitu. Nah, kemudian akan ada penjajahan baru lagi. Itu kemudian bertaburan puisi saat itu. Banyak sekali puisi menurut Sapardi Djoko Damono, Pak Sapardi almarhum di buku itu, dari berbagai jenis puisi. Dan kemudian apa istilahnya, majalah saat itu dibuat sporadis, banyak yang muncul. Jadi bisa dibilang itu puisi-puisi di koran dan majalah. Nah itu mata air ceruknya itu sumbernya adalah dari revolusi. Tahun 45 sampai kemudian 48 50-an itu kemudian mata airnya ya mata air revolusi. Jadi mata air ini menjadi apa istilahnya stimulus gagasan ide bagi penyairan saat itu. Tapi bervariasi tentu saja. Ada yang tentang revolusi itu sendiri, kemudian ada yang tentang maut, tentang cinta, tentunya selalu ada. Tapi tetap warnanya warna revolusi. Kemudian juga tentang kritik politik gitu. Tentang korupsi juga ada. Itu abadi ya tentang korupsi sampai sekarang. Berarti Indonesia sejak revolusi sampai sekarang belum selesai itu korupsi. Makin menjadi-jadi. Zaman itu juga puisi tentang korupsi itu ada gitu. Kemudian beliau berkata bahwa puisi ternyata ditulis dalam keadaan apapun. Jadi pada sumber apapun. Masing-masing punya mata air. Tapi ada mata air besarnya. Jadi zaman itu memiliki mata air masing-masing untuk hulu masing-masing. Nah, hulunya 45 sampai 50-an atau angkatan revolusi ini adalah kebebasan untuk berekspresi. Sebenarnya apa istilahnya? Walaupun jauh ya, mungkin reformasi, pasca reformasi itu ada sedikit kemiripan. Sebelumnya dari penjajah yang betul-betul definitif orang lain gitu, bangsa lain. Nah, 99 itu justru dari negeri sendiri gitu. Dari kekangan Orde Baru kemudian bebas. Tapi sama juga 65 ya. 65 ke 66 juga sama. Ketika 65 kemudian gejolak politiknya begitu merepresi banyak pihak saat itu karena apa istilahnya adanya Nasakom dan sebagainya. Jadi perang dingin luar biasa bermain di situ di Indonesia. Akhirnya muncullah Taufik Ismail, muncul yang lain. Nah, 65 menjadi oase juga gitu. Kemudian 99 juga. Nah, pada zaman 66 sampai kemudian 99 itu masa panjang kepenyairan Orde Baru itu relatif tidak ada sesuatu yang apa istilahnya yang besar ya, kecuali tentu saja perlawanan atas apa istilahnya kebijakan budaya dan politik yang tersirat dan tersurat di dalam penyairan. Nah itu ada yang lintas zaman juga gitu. Ketika seseorang sudah menemukan oase dan kemudian oasenya atau mata airnya itu berasal dari kemurnian kemanusiaan yang dia temukan dan kemudian usianya panjang, itu kemudian jadi lintas zaman. Sapardi Djoko Damono juga kan dia jadi saksi saat revolusi, kemudian 66 juga dia beliau remaja gitu, kemudian 80-an, kemudian 90-an bahkan 2000-an gitu. Itu tapi tidak berubah karena dia udah menemukan oasenya. Rendra juga sama. Rendra hampir 50 tahun menjadi seorang penyair, usia 50 tahun kepenyairan. Nah, di buku ini Pak Sapardi ada satu chapter, satu bab tentang Rendra khusus, dan itu yang dijadikan judul. Itu dikatakan 40 tahun kepenyairan Rendra. Jadi selama 40 tahun itu tidak berubah.
tetap kritis, kemudian tetap menjadi orang yang memiliki sikap gitu. Dan sampai tahun 90-an ini menurut Pak Sapardi, Rendra adalah satu-satunya penyair yang paling banyak bukunya dicetak ulang dan sebagainya. Dan itu bukan berarti dia kemudian jadi ngepop gitu ya. Dia tetap penyair dengan apa istilahnya, dengan artikulasi kritisnya, dengan artikulasi kritisnya. Dan itu dirayakan oleh penyairan kita di hilir ya. Nah, jadi itu yang disebut hulu itu adalah sumber-sumber inspirasi dari para penyair. Nah, terus tahun pasca reformasi apa sumbernya? Nah, ini yang belum menjadi belum ditemukan satu penelitian khusus ya. Ini apa istilahnya bisa menjadi PR bagi kita para aktivis literasi, tidak hanya menulis tapi juga melihat, membaca. Sebenarnya penyair-penyair pasca reformasi itu apa sih yang menjadi mata airnya apa gitu? Apakah kebebasan gitu? Apakah di situ ada the next level Indonesian people misalnya gitu, atau new culture, tapi pada dasarnya masih seperti itu. Tidak ada estetika yang kemudian baru dalam tanda petik ya. Jadi ini memang harus ada perbandingan. Bagaimana ini oase di pasca reformasi ini. Paling ya sampai sekarang ada pembaruan estetika, tapi dalam pengertian teknis sekali gitu ya. Teknis cara bermetafor, cara mengungkapkan apa istilahnya, cara mengungkapkan kegelisahannya. Misalnya ada di Aan Mansur gitu, kegelisahan itu sedikit berbeda dengan Afrizal Malna gitu. Makanya Afrizal Malna sebenarnya dicantumkan sebagai apa, sebagai angkatan 2000-an itu ya, walaupun kemudian banyak yang mendebatnya karena lintas sebenarnya 90-an juga udah menulis. Jadi Afrizal Malna ini menjadi satu titik estetik pasca reformasi. Ada yang mengatakan seperti itu. Di situ kota menjadi tema utama, kemudian kegelisahannya dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi refleksi bagi kita para aktivis pemungut kata gitu. Kita itu apa istilahnya, penggerak pemungut kata, memunguti kata setiap hari. Karena memang penyair itu sastrawan, apalagi penyair, memang pemungut kata. Apa istilahnya, modalnya adalah kita kepiawaian kita untuk berkomposisi dari pungutan-pungutan kata itu. Karena kalau misalnya kita tidak mengkomposisikan itu semua, kemudian kata menjadi biasa saja. Lewat penyair lah kemudian itu dikomposisikan. Seorang Chairil Anwar itu kemudian membuat komposisi baru dari kata-kata yang sudah ada. Gitu. Amir Hamzah juga, Sultan Takdir Ali Sabana juga. Kemudian nanti ada Sutarji juga. Gitu. Kemudian ada Remi Silado juga. Kemudian ada lagi ke sini ya Afrizal Malna juga. Kemudian terakhir yang dirayakan Joko Pinurbo juga. Gitu. Itu ada apa istilahnya? Ada upaya yang keras untuk berkomposisi. Makanya saya masih mengutip Pak Sapardi sebenarnya bakat alam itu nomor sekian gitu menurut dia. Yang ada adalah kejeniusan dan kerja keras. Jadi bakat alam nomor sekian. Jadi kalau ada penyair yang kok bisa sih dia bisa
dia jenius memang. Dia bisa membuat puisi dengan sangat bagus dalam waktu cepat, itu jenius sekali. Dan itu banyak ya, mungkin Pak Sapardi salah satunya, Pak Rendra juga gitu. Kalau di cerpen yang jenius itu kayak siapa, Putu Wijaya, itu jenius sekali gitu, bikin cerpen. Ya kalau disuruh bikin cerpen saat itu, dia bisa bikin saat itu juga. Tapi ada juga tipe pekerja keras. Gitu. Saya termasuk tipe yang harus kerja keras gitu bikin puisi itu. Kok susah banget itu, kata-kata itu susah diatur, dia berloncatan ke sana kemari gitu. Bahkan memungut kata itu sangat sulit, mungkin terbatas kosakata kita gitu, dan sebagainya. Tapi karena mungkin saya berada di ruang apa istilahnya akademis yang setiap hari harus baca karya sastra, kemudian harus membimbing skripsi mahasiswa. Saat sekarang misalnya saya membimbing sekitar 5 mahasiswa S1 ya, dan sudah dilibatkan membimbing S3 juga. Nah itu kan mau tidak mau gitu. Jadi berarti saya tidak mengategorikan diri pada yang jenius tadi, tapi kemudian kerja keras di situ. Tapi itu menjadi satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa kedua hal ini pada hilirnya akan sama. Baik yang jenius maupun yang kerja keras itu hilirnya sama, gagasan. Nah, gagasan inilah yang harus ada pada setiap tulisan-tulisan kita. Sekarang tadi Desma berkata gitu, apakah penyair itu murni gitu ya, dari kejujuran dan sebagainya gitu. Nah, kalau saya katakan sebenarnya bukan rocker juga manusia, tapi penyair juga manusia gitu. Dia bahkan Pak Sapardi ini bagus nih, di epilognya dia berkata seperti ini, saya garis bawahi. Di epilog itu beliau berkata seperti ini. Sebentar. Nih. Saya ternyata suka bermain dengan kata-kata ya. Saya ternyata suka bermain dengan kata-kata. Bagi saya, peristiwa kecil yang tersusun dari kata-kata itu sama pentingnya dengan makna yang mungkin terkandung di dalamnya. Jadi saya ulangi, bagi saya peristiwa kecil yang tersusun dari kata-kata itu, peristiwa kecil yang tersusun dari kata-kata itu sama pentingnya dengan makna yang mungkin terkandung di dalamnya. Ternyata saya tetap bersikeras untuk menolak kecenderungan menjadi nabi. Karena ingat puisi, penyair kadang-kadang dimitoskan gitu ya. Kemudian dia reproduksi kata, reproduksi kebijakan. Gitu. Bahkan mungkin setiap aforisma yang keluar dari mulutnya itu bisa jadi quotes yang memotivasi dan sebagainya. Nah ini yang kemudian mungkin dikritik oleh Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ya. Jadi ini oleh Pak Sapardi ditegaskan nih di akhir. Ternyata saya tetap bersikeras untuk menolak kecenderungan menjadi nabi. Di samping memadamkan kehendak untuk tetap menjadi anak kecil. Ini esai ditulis oleh seorang penyair ya kayak gini ya. Sekali lagi saya ulang, ternyata saya tetap bersikeras untuk menolak kecenderungan menjadi nabi. Di samping memadamkan kehendak untuk tetap menjadi anak kecil. Jadi Pak Sapardi Djoko Damono almarhum itu dia beranjak dewasa melalui puisi. Dia tentu saja memadamkan kehendak untuk tetap menjadi tidak dewasa. Dengan bersair, dengan berpuisi, seorang menjadi dewasa. Tapi jebakannya bisa jadi mitos. Dan itu ditolak mentah-mentah oleh Pak Sapardi. Apa di sini menolak kecenderungan menjadi nabi. Kemudian saya harus tetap mempertahankan kesadaran kritis yang harus dimiliki seorang penyair yang baik. Dan itu sekilas penyair itu seorang yang bijaksana.
Padahal di dalamnya banyak godaan untuk menjadi tidak bijaksana. Dan itu dirasakan oleh seorang Sapardi Djoko Damono. Dia mempertahankan kekritisan itu sesuatu yang berat. Karena jadi sastrawan itu jadi orang yang olang alik itu antara realitas dengan harapan. Nih sekarang misalnya politik kita kan carut marut misalnya. Kemudian kemarin ada 6 orang yang ditembak begitu saja gitu oleh polisi. Kemudian setelah itu banyak para intelek, para budayawan yang menganggap itu biasa-biasa saja kan. Padahal itu nyawa orang. Gitu. Oke deh lepaskan itu politiknya gitu. Kita lihat nyawanya gitu. Tidak hanya 6 orang itu, bahkan ada yang disigi ya, ada satu keluarga gitu. Sebaliknya keluarga Nasrani kemudian dibantai oleh seorang yang tapi yang biasa berkuar-kuar tentang kekritisan itu kemudian terliputi oleh hal yang pragmatis, yang politis. Akhirnya dia tidak berbicara sama sekali. Terus kekritisan sebagai penyairnya di mana? Budayawannya di mana? Nah itu hilir ya, hilir dari sesuatu yang murni tadi bisa jadi itu menjadi sangat sumbang gitu. Karena penyair sejatinya adalah orang yang harusnya kekritisannya tetap bertahan. Oke, dia punya afiliasi politik, gitu. Tapi kalau sudah masalah-masalah yang secara logik gitu, logika dan nurani itu kemudian dia pikir ini ada masalah, walaupun munculnya dari orang tuanya sendiri misalnya, atau dari gurunya, tetap saja dia harus kritis harusnya. Tapi untuk tidak kritis pada diri sendiri itu banyak. Kita tahu lah tahun 65 kan kemudian ada Lekra Manikebu itu juga istilahnya polarisasinya luar biasa. Pokoknya yang di seberang salah, yang kita betul. Nah, bagi penyair harusnya tidak seperti itu. Tetap saja yang kita juga ada salah dan kemudian kita menjadi jengah dengan kesalahan yang ada pada diri kita. Nah, yang di luar tentu saja juga ada yang betul ya, walaupun yang tampak di depan itu adalah kesalahan yang sangat hitam, tapi pasti ada titik putihnya. Nah, itu diupayakan oleh para penyair. Kita tahu Hamka misalnya, kita tahu Rendra, akhirnya mereka masuk penjara gitu kan. Padahal godaan-godaan untuk menjadi tidak objektif banyak saya yakin. Tapi tetap saja. Tapi kita bisa melihat kan ada beberapa ini yang kemudian tersaputi oleh politik ya seperti itu. Jadi kekritisan itu harus tetap menjadi hilir dari hulu yang jernih tadi. Nah, ini yang menggelisahkan. Ini yang menggelisahkan. Dan kegelisahan itulah yang bisa mempertahankan nurani sebuah masyarakat. Kebayang kalau tidak ada orang-orang yang gelisah kemudian di masyarakat. Biasanya kan penyair itu harusnya jadi guru bangsa misalnya. Istilahnya beyond polarisasi itu, melampaui polarisasi itu. Kemudian ketika penguasa penguasa ingin berkonfirmasi tentang kebijakan harusnya pada guru-guru itu. Tapi sekarang gurunya juga udah terpolarisasi gitu. Itu godaan. Istilahnya? Dari zaman dulu tetap ada polarisasi itu. Dulu juga kan ada penyair istana istilahnya itu. Sekarang penyair istana kan diganti dengan buzzer ya. Buzzer. Atau apa gitu. Penyair yang istilahnya menyuarakan kekuasaan. Kemudian ada penyair yang melawan kekuasaan, itu tetap ada. Tapi biasanya kemudian kebanyakan itu tetap para intelektual, para penyair itu tetap berada pada titik equilibrium kebijakan, titik tengah kebijakan.
Nah, kemudian apa yang menggoda para penyair yang tadinya kejernihan di hulu, kemudian di hilir menjadi keruh gitu? Itu banyak hal ya. Misalnya taruhlah dari mata air itu jernih tuh. Kemudian turun, mulai ada masyarakat di situ. Ada yang sungainya udah di pinggir perumahan, udah tempat buang-buang gitu. Itu udah mulai tuh. Kemudian agak jauh lagi, mungkin sudah tersaring lagi. Nah, kemudian nyampe ke muaranya seperti apa? Jadi kalau selama aliran sungai dari hulu ke hilir itu kemudian panjang, itu biasanya semakin banyak waktu kesempatan untuk kemudian menjadi jernih lagi. Tapi kalau pendek dan kemudian masuk ke tengah-tengah pusaran masyarakat, kemudian itu akan menjadi keruh. Nah, kekeruhan itulah yang harus disuling oleh penyair itu sendiri sebelum ke muara. Nah, menyuling itulah kemudian kreativitas penyairan. Bagaimana kita menyuling hal-hal yang keruh itu menjadi jernih lagi. Nah, saya teringat Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu selalu membuat dikotomi sesuai dengan Quran dan hadis tentang pasar dan masjid gitu ya. Pasar dan pokoknya ada satu novel judulnya Pasar. Silakan kalau yang belum baca. Itu pasar itu tempat banyak sekali hal-hal yang perlu dijaga gitu. Akidah dijaga segala macam, jadi transaksi-transaksi, kemudian mungkin ada kecurangan dan sebagainya. Ada godaan-godaan. Makanya judul novelnya Pasar. Di situ antara mantri pasar dengan para pedagang di pasar, bagaimana konfliknya. Kemudian juga ada cerpen Kunto Wijoyo yang burung-burung di atas pohon, burung kecil di atas dahan itu, kalau saya lupa lagi judulnya. Nah, itu dia seorang khotib ya, yang akan berkhutbah pada suatu Jumat gitu. Tapi dia menolong anak kecil untuk melepaskan burung di atas dahan itu, mengambil burung. Anak kecil itu nangis. Nah, sampai telat ke masjid. Nah, dia sholat duhur aja karena telat Jumatannya. Padahal dia khatib. Jadi bagaimana bukan godaan, bagaimana keimanan itu memiliki hal-hal yang bersifat kontekstual pada tengah ya. Jadi bukan hulu, bukan hilir, tapi tengahnya. Nah, di tengah inilah yang diperlukan kebijaksanaan, kemudian penyikapan dan sebagainya. Khairil Anwar dalam berbagai puisinya itu memampatkan revolusi gitu pada dirinya dengan estetika yang baru. Nah, karena menurut Sapardi nih, karena Khairil Anwar usianya pendek gitu, kita tidak bisa berandai-andai nanti kalau Khairil Anwar itu berusia panjang, apakah dia akan masuk partai misalnya, kan dia jadi pedagang, jadi bisnismen. Itu Sapardi bilang gitu ya. Kita tidak perlu berandai-andai seperti itu, tapi usia Khairil Anwar udah selesai di 27. Tapi dari usia remaja sampai 26 dia menulis puisi dengan begitu baiknya. Nah, dia berada pada hulu dan hilir yang sudah jelas. Nah, tetapi mungkin saja ketika usia panjang, kemudian seorang penyair atau siapapun sebagai manusia, dia bisa kehilangan kejernihan itu. Nah, makanya Sutarji Kazum Bahri selalu mengatakan, lihatlah saya dari sair-sair saya, bukan dari perilaku saya. Nah, seolah-olah ada satu disparitas ya, bahwa kejernihan itu ada pada puisi, bukan pada orangnya. Nah, bagi para penyair FLP tentu saja ini harus menjadi diskusi bersama ya. Kira-kira mencerminkan kesolehan nggak gitu si syair itu? Jangan-jangan itu
altar egonya saja, dia sebenarnya sudah melakukan dosa. Ya, tapi yang keluar puisi religius gitu kan bisa saja. Atau ketika puisi menjadi atau karya sastra menjadi teknik sekali, dia bisa jadi tukang. Gitu. Saya kemarin kemarin malam ya bertemu dengan anggota Madya di FLP Jawa Barat. Saya membawakan satu tema itu. Kita bisa jadi tukang sastra, bisa. Karena teknik itu bisa dipelajari. Kalau saya ingin nyari uang dengan membuat cerpen horor, bisa. Karena formulanya udah ada kan, tinggal tokohnya seperti apakan, kemudian settingnya bagaimana, endingnya bagaimana. Atau saya bisa juga membuat porno literasi atau novel-novel yang sekarang lagi banyak tuh di aplikasi yang judulnya agak aneh-aneh gitu. Ya formulanya juga sudah jelas. Tapi buat apa? Gitu. Kalau mau cari uang dari ini udah di tengah ya, bahkan hampir ke hilir. Kalau mau nyari uang dengan modal kata-kata, itu sangat memungkinkan karena kita bisa menulis apa saja. Teknik bisa dipelajari, kemudian formulanya sudah jelas. Taruhlah kita tukang nulis gitu ya, ada kata tukang, itu bisa saja melakukan apa saja dengan berbagai nama ya. Saya mungkin pakai nama ini kalau lagi religius gitu. Kalau nulis sastra religius. Saya pakai nama lain kalau nulis misteri gitu. Saya pakai nama lain kalau nulis detektif. Saya pakai nama lain kalau nulis fun fiction misalnya. Itu akan dapat banyak uang. Tapi kalau kita melihat dari track record penyair-penyair terkenal, ternama, kemudian punya gagasan, itu semua tidak dilakukan. Bahkan Pak Sapardi sendiri mengatakan dia tetap menginginkan mempertahankan kekritisan walaupun itu berat. Godaan untuk menjadi nabi dan godaan untuk menjadi anak kecil itu ada pada diri penyair. Nah, itu hulu dan hilirnya. Nah, yang terakhir, hilir sekarang bagi kita ini menjadi berbeda dengan hilirnya masa revolusi. Masa revolusi hilirnya adalah majalah-majalah, koran-koran. Tahun 65 itu hilir yang banyak adalah pamflet ya. Taufik Ismail itu membuat Tirani dan Benteng itu dalam bentuk selebaran apa istilahnya? Fotokopian gitu. Jadi dia buat puisi kemudian difotokopi oleh mahasiswa disebarkan karena betapa pentingnya puisi itu untuk menggerakkan mahasiswa. Kemudian pada era Orde Baru itu kemudian gabungan tuh ada juga yang masih fotokopian di kampus-kampus. Kemudian ada juga udah era koran, kemudian juga eranya cetak ya. Jadi penerbitan itu pada zaman Orde Baru itu luar biasa. Tapi berbeda dengan sekarang. Sekarang eranya era media sosial, eranya internet. Nah ini hilir yang berbeda tentu saja. Hilir yang berbeda, godaannya berbeda. Jadi puisi sudah tidak eksklusif lagi. Puisi bisa diproduksi oleh siapapun pada waktu yang sama, pada zaman yang sama, di ruang yang sama, gitu. Di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda, tapi ruang maya yang sama. Misalnya taruhlah di Facebook pada saat yang sama itu harus ada penelitian tuh. Pada saat pandemi misalnya antara Maret sampai Desember itu berapa juta puisi yang dibuat. Nah, karena puisi dengan media sosial yang sekarang, dengan hilir yang ada sekarang, itu akan berbeda dengan yang dulu. Dulu orang berinisiatif kemudian membuat koran, pada zaman reformasi membuat koran, membuat majalah, itu karena pergerakannya luar biasa, para ormas-ormas politik dan sebagainya kemudian menjadi bagian untuk mempertahankan kemerdekaan. Walaupun misalnya majalahnya majalah politik tetap ada puisinya, ada cerpennya. Majalah tentang ekonomi juga ada itunya. Jadi pada saat itu nuansa revolusi itu luar biasa. Nah sekarang medsos itu juga segala macam sekarang. Jadi
kontestasinya bukan saja kontestasi antar penyair, tapi kontestasi antar gagasan, antar wacana, antar genre bahkan. Karena tidak hanya puisi yang ada di situ juga ada apa istilahnya, ada berita, kemudian ada cerita gitu. Dan di situ berkontestasi dengan puisi tanpa ada redaktur. Redakturnya siapa? Redakturnya diri sendiri. Nah, kemudian era sekarang juga, era pandemi ini menjadi era yang hilir, yang unik di seluruh dunia ini, kemudian mengabadikannya dalam berbagai macam kompilasi ya, kompilasi film pendek, kemudian juga film-film pandemi, kemudian wacana-wacana gagasan-gagasan tentang pandemi. Ada juga kumpulan cerpen pandemi gitu. Nah, itu puisi-puisi pandemi seperti apa. Ini semacam saringan sulingan berikutnya menurut saya dari kehidupan ini, bagaimana seseorang harusnya lebih dekat ke kebijakan, itu kebijaksanaan. Tetapi ternyata pada era pandemi ini, walau alam nanti bagaimana ke depannya, karena politik justru makin carut marut. Harusnya kita semua fokus pada hal-hal yang positif, ternyata korupsi bahkan gitu, bansos saja di korup gitu ya. Ini satu hal yang kreatifnya tuh Kang. Iya, kreatif sekali gitu. Tapi penyair coba lihat ya di Tempo, di apa, di Kompas, apakah ada nggak rendra-rendra berikutnya, atau di lagu misalnya. Iwan Fals sekarang udah mulai, sekarang di YouTube-nya itu mulai mengkritik tuh tentang korupsi gitu. Tapi selama ini senyap ini baru mulai lagi karena mungkin polarisasinya udah mulai longgar, karena dia sudah melihat adanya demokrasi yang tidak jalan gitu pada periode kedua Presiden Jokowi. Pada periode pertama Iwan Fals sama sekali senyap. Pada era SBY produktif, apalagi era Soeharto. Nah, sekarang udah mulai lagi gitu. Kalau Iwan Fals masih seperti dulu, mungkin yang namanya SMK terus apa gitu itu mungkin jadi lagu ya. Sekarang jadi lagu lagi, sudah jadi lagu lagi karena dia sudah mencolok mata lah berbagai halnya. Tapi walau alam ya, apa penyebab itu semua? Karena sekali lagi penyair juga manusia. Saya ingat sekali ketika ada sastrawan komunitas yang sudah dekat dengan uang, sama dengan DPR juga. Bahkan bancakan ya, coba aja. Ada yang namanya apa istilahnya, komunitas, kemudian dapat blok grant dari pemerintah misalnya, itu luar biasa juga. Apalagi yang namanya sastrawan mungkin uangnya sedikit, dapat uang gede langsung bisa jadi kasus itu. Nah, sama aja ya. Makanya kemurnian yang sudah ada pada jiwa penyair itu untuk mempertahankannya perlu komunitas. Nah, mungkin Forum Karpena ini tepat untuk saling mengingatkan gitu ya. Karena penyair juga bisa kaya sekarang, banyak lomba kan ya. Oh, ini HPI itu menang itu berapa juta, menang lagi Katulistiwa berapa tuh. Tapi itu harus diupayakan dengan berjuang keras. Beda dengan para pejabat yang gajinya udah besar, kemudian tunjangannya besar dan sebagainya. Masih korup juga ya. Ya itu saja mungkin dari saya. Nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu dari diskusi kita kali ini. Yang jelas intinya adalah hulu dari penyair itu adalah jernih, karena itu dari pemikiran yang betul-betul bersumber dari puncak pertanyaan. Kalau saya puisi tadi malam ya, puncak pertanyaan dan dasar doa. Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi puncaknya, kemudian doa menjadi dasarnya. Di tengahnya adalah kekritisan. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharingnya. Ini membuka wawasan.
sangat berwawasan. Kalau kita selama ini mungkin ya hanya terpaku pada bagaimana membuat karya yang bagus, hanya seperti itu. Padahal dari lingkungan kita itu bisa sangat mempengaruhi. Ya seperti yang tadi Kang Irfan sudah sampaikan ya, hulu hilir, dari hulu menuju ke hilir itu banyak gejolak ya, banyak hal yang mempengaruhinya. Nah ini Kang, kalau misalnya nih hilir yang dulu dan juga hilir yang sekarang itu kan memang banyak sekali jauh ya, mungkin jauh berbeda. Nah apakah itu menjadikan penurunan dalam nilai puisi itu sendiri Kang? Puisi yang ketika itu dan yang sekarang? Bisa jadi ya, bisa jadi. Atau kita perlu orang yang sekelas Habe Yasin gitu ya, sekelas Sapardi Djoko Damono, sekelas Pak Maman Mahayana kalau sekarang, untuk mendeteksi puisi-puisi yang bagus yang lahir dari media sosial. Saya tidak percaya bahwa semuanya jelek. Saya yakin ada puisi-puisi yang bagus nyelip gitu di salah satu status, atau orangnya yang apa istilahnya, orangnya followernya sedikit gitu, pengikutnya sedikit, tapi dia menulis dengan baik, itu saya yakin ada. Jadi tidak bisa kita mengeneralisasi bahwa zaman ini zaman puisi yang jelek. Itu harus dibuktikan dengan adanya apa istilahnya, penelitian yang saksama gitu. Ini ada di misalnya di Sumatera bagian selatan misalnya, atau di Sumatera Utara misalnya, dia rutin membuat puisi di status-statusnya misalnya, tapi dia tidak masuk komunitas manapun. Kemudian dia yang bacanya followernya cuma sedikit, tapi dia punya kekritisan. Bisa jadi ada kan seperti itu. Saya punya teman tuh namanya Bang Zak Sorga ya, dia sutradara teater kanvas. Dia kalau bikin puisi itu mungkin setahun satu gitu. Tapi ketika dia bikin puisi itu luar biasa gitu. Beliau ya aslinya sutradara teater gitu dan sutradara film. Tapi ketika menyikapi sesuatu, ya itu muncul. Tapi ingat, penyair itu, syair itu, godaan syair itu adalah dibuat dengan cepat. Godaannya itu eksplosif ya. Bahkan ada yang mengartikan the spontaneous overflow feeling gitu. Jadi spontaneous, perasaan yang spontan gitu. Padahal itu yang digaris bawah itu oleh Sapardi dalam buku ini. Perlu pengendapan gitu. Tapi pada zaman-zaman tertentu pengendapan itu hilang. Kayak pada zaman revolusi sangat banyak syair, tapi yang bagus ya beberapa, karena tadi marah gitu. Marah, kemudian caci maki, atau dia nyinyir, estetika nomor sekian. Tapi ada juga yang marah, yang nyinyir, tetap bagus ada. Jadi saya suka dengan peneliti yang kemudian detil gitu ya. Seperti beliau itu detil kan. Jadi tidak mengeneralisasi. Di antara yang spontan itu, yang marah-marah itu, ada yang bagus, 1-2. Dan marahnya Hairil Anwar pada zaman revolusi itu berbeda dengan marahnya penyair yang lain yang tidak dianggap dan tidak jadi. Hairil Anwar sedang marah juga. Tapi marah di dalam aku atau semangat itu kan berbeda ya dengan penyair yang lain gitu, yang marahnya langsung tidak memakai estetika. Jadi Hairil Anwar kenapa bisa sampai seperti itu? Karena dia baca, daya bacanya dan daya renungnya. Daya baca dan daya renung. Bacanya baca penyair-penyair romantik Belanda, kemudian Eropa yang lain, Amerika juga dia baca. Bahkan Kerawang Bekasi kan juga dia saduran dari penyair Belanda kan. Nah, berarti kan dia baca. Dan dia betul-betul ada di situ, ada di sumbernya. Tapi kalau kita membaca riwayat hidupnya, dia kemudian belum selesai dengan dirinya sendiri. Ini kan bisa dilihat bagaimana gaya hidup seorang apa istilahnya,
Khairil. Ya penyair itu godaan terbesarnya dirinya sendiri. Itu ya. Baik, ini kepada peserta yang sudah hadir, dipersilakan jika ingin menyampaikan gagasan, ingin menyampaikan pertanyaannya atau unek-uneknya, pastilah ya dari kita awal mulai tadi muncul ada kegelisahan-kegelisahan, pasti kita memiliki itu. Nah, mungkin bisa disampaikan di sini, mumpung ada Kang Irfan, bisa kita ajak sharing bersama. Atau mau yang mau menambahkan boleh ya. Saya. Alam. Ya, silakan Bang Alam. Terima kasih Mbak Desma ataupun yang biasa kami panggil dengan Chef Desma Didik Sitera. Dan saya senang sekali Sitera bisa bikin pertemuan slot dengan Kang Irfan dan teman-teman sekalian. Dan luar biasa sekali materi pada sore hari ini. Ada yang menarik bagi saya tadi bahwa ada penyair atau seniman atau budayawan yang kemudian dalam tanda kutip berpihak kepada pemerintah. Apakah ini sebuah ketidaksabaran dari seorang penyair atau budayawan terhadap upayanya selama ini lewat perjuangan menulis puisi, sehingga dia dalam tanda kutip membuat hilir sendiri gitu kan? Apa sebenarnya yang melatar belakang itu sehingga katakanlah ke dalam hilangnya kebijaksanaan, kemudian sifat kekritisan tadi yang awalnya adalah terjaga, kemudian tergabung dalam satu barisan tersebut sehingga tingkat kekritisan itu hilang. Mungkin itu saja. Iya, baik. Langsung jawab aja ya. Nanti yang lewat chat mungkin bisa ini ya, disusun nanti. Nah, ini ada satu kecenderungan sekarang setiap pergerakan politik itu perlu influencer namanya itu. Influencer. Dan salah satu influencer yang efektif itu penyair, penyanyi. Dulu juga zaman Rasulullah kan masing-masing punya influencer kan. Di kubu Rasul ada penyairnya, di kubu Jahiliyah juga kubu Quraisy ada penyairnya. Sebelum perang mereka sama-sama ngebuzzer. Sama-sama ngebuzzer gitu. Jadi sebenarnya tidak heran bahkan Adonis itu pengarang terkenal tuh yang kritis ya. Dia membuat buku judulnya Pengantar Puitik Arab. Itu membedakan antara penyair jahiliyah dengan pra-Islam dengan Islam. Karena pra-Islam yaitu tadi pragmatis, kemudian lebih ke arah lisan kebanyakan. Sama Islam itu kemudian adanya kodifikasi menjadi tulisan, kemudian lebih sopan dan sebagainya. Ada perbedaan. Tapi keduanya tetap ada pada zaman Islam, keduanya tetap ada. Makanya kemudian kalau di dalam Sirah Nabawiyah apa istilahnya? Itu ada syair-syair setiap peristiwa itu. Abu Bakar bikin syair, kemudian Umar juga, Ali juga. Jadi syair itu udah menjadi menjadi pola ucap mereka pada zaman di Arab ya saat itu pra dan kemudian pada zaman Islam. Nah, syair-syair yang terbaik yang lisan itu kemudian dipilih pada zaman itu, kemudian dijadikan syair alaqoh yang disimpan di Ka'bah itu kan. Itu pemenang tuh, penyair pemenang kalau sudah ditulis dan kemudian disimpan di Ka'bah. Tapi pada dasarnya setiap penyair juga punya pemikiran yang sesuai ideologinya. Jadi kita bisa melihat bagaimana misalnya apa istilahnya penyair jahiliyah ya pasti dia promonya ya promo perzinahan, kemudian apa di dalamnya ada kebebasan, kemudian ada mabuk-mabukan dan sebagainya. Karena yang menurut mereka baik ya itu. Nah di kita juga ada gitu ya beberapa penyair yang kemudian di dalamnya isinya ya
bebas misalnya. Dulu ada di tahun 80-an atau 70-an ya, Oreksas namanya tuh. Remi Silado dan kawan-kawan, Teh Pipit Senja tahu sekali itu karena mengalami zaman itu ya. Teh Pipit kalau udah bercerita dengan saya tentang Oreksas itu. Jadi Remi Silado itu mendirikan kumpulan remaja, kumpulan mahasiswa atau penyair-penyair muda, Oreksas namanya itu. Oreksas itu orang seks bebas. Jadi ya kebebasan. Zaman itu zaman bunga lah kalau disandingkan dengan di dunia ya. Generasi bunga. Nah itu ke Indonesia kemudian jadi rock and roll, jadi penyair Oreksas dan sebagainya. Nah sekarang pasca reformasi itu kemudian lebih ke arah larinya justru di novel ya, misalnya munculnya feminisme radikal dan feminisme liberal semacam Ayu Utami, Jinar Maesa Ayu itu ada di situ. Dan tapi pada satu titik kekritisan politis biasanya agak sama ya. Semua itu biasanya agak sama. Kalau misalnya pemerintah korup, baranglah tidak ada perbedaan. Kalau misalnya ada apa istilahnya eksploitasi alam, semua sama. Jadi yang menyatukan antara penyair dengan berbagai ideologi itu biasanya korupsi, kemudian hak asasi manusia. Nah makanya tadi saya bilang kalau misalnya sudah jelas-jelas hak asasi manusia itu dilanggar, tapi kemudian penyair masih diam dalam maupun dia pro pemerintah atau bukan, itu sedang ada masalah. Nah walaupun sebelumnya dia misalnya jadi buzzernya atau influencernya pemerintah, direkrut ya, karena perlu tuh pemerintah tidak hanya artis, pasti ada budayawan juga yang direkrut. Tidak hanya pemerintah dalam skup luas, bahkan partai yang mendukung pemerintah. Seperti Butet ya, Butet itu kan memang dikader oleh PDIP kan. Pokoknya ke arah situ. Bahkan di Bandung pernah saya diundang tuh penyair dikumpulkan, kemudian membuat acara ya isinya mendukung salah satu paslon gitu. Dan FLP Bandung saat itu terlibat. Saya tanya, kok kenapa bisa jadi ada di sini gitu? Kita kan nggak, walaupun misalnya secara individu mendukung paslon yang lain, yang satu, kita tidak terlibat dalam hal-hal praktis seperti ini. Banyak jebakan-jebakan Batman yang seperti itu. Nah, menurut saya disitulah ada regulasi yang di luar nurani, ada uang di situ, ada kepentingan tertentu seperti itu, ada pendekatan tertentu. Nah, itu terjadi ya pada pemilu sekarang. Pemilu lama juga pasti ada, bahkan yang mendeklarasikan puisi esai juga itu kan juga sangat politis, itu terkait salah satu tokoh politik di Indonesia yang menjadi presiden sebelum Jokowi kan. Nah, tapi ada yang terselubung, ada yang vulgar. Yang vulgar itu biasanya selalu mendukung. Dan sekarang udah mulai polarisasi itu udah hilang, mulai ya. Tandanya ada beberapa penyanyi atau penyair yang udah mulai kritis lagi. Wallahu alam, tapi itu kenyataannya dari dulu memang ada penyair itu dijadikan influencer. Penyair dijadikan ya, makanya kita tetap berada di kekritisan itu, mudah-mudahan ya. Kita merasa nggak enak lah kalau misalnya mendukung seseorang walaupun itu dari teman gitu, tapi misalnya perilakunya nggak jelas, kemudian kita mendukung dia, tetap kritis. Biasanya suka kalau orang yang berpikir katanya bilang gini tapi gini ya. Politik juga menyentuh sastra. Politik dan sastra itu dekat. Kayak ada buku yang bagus tuh, kayak karya Kate Polcher ya, tentang lekra ya. Ternyata lekra juga ada, menurut Kate Polcher itu rumit sekali, lekra mani kebu itu. Itu bukunya luar biasa.
Ya, silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Moderatornya kemana? Moderatornya kemana? Nah, di sini ada pertanyaan terakhir. Apakah penyair dan pemerintah itu sebenarnya jadi, bisa ada pertanyaan saling sejalan? Jadi bukan ke pemerintahnya ya harusnya penyair itu atau siapapun, tapi ke kebijakannya. Kalau kebijakannya bagus ya pasti ini. Tapi kalau ada jelek ya kritik. Saya ingat Rendra ya. Rendra itu kan mengkritik Soeharto itu luar biasa ya saat itu. Padahal itu sangat rentan gitu. Bahkan Rendra kemudian gabung dengan Iwan Fals, dengan Setiawan Jodi, kemudian bikin Suami gitu, band Suami. Itu lebih dahsyat lagi. Akhirnya keluarlah Bento, Bongkar. Itu saat itu kan nabok sekali ke pemerintah, ya konsekuensinya penjara. Sekarang juga yang kritis kepada pemerintah ya konsekuensinya penjara. Tapi sekarang lebih cemen alasannya ya. Kadang-kadang sekarang ada UU ITE gitu. Cuma gitu udah dipanggil gitu. Kalau dulu kan bentuknya karya gitu. Karya pergerakan. Mungkin takut ya bergulir jadi sebuah pergerakan. Kayak menurut saya ya dalam kacamata awam saya, ini pasti ada apa-apa gitu. Pemerintah belum bisa rekonsiliasi dengan oposisi dalam kasus Habib Rizik ini. Dan itu mencolok mata sekali gitu. Siapapun dan apapun Habib Rizik itu tetap saja kalau bagi pengamat itu hal seperti ini pasti ada mitosnya gitu. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar penangkapan dan sebagainya. Nah, dari Anita di sini. Bagaimana supaya kami bisa menemukan hulu dan hilir kami agar bisa menuliskan karya yang bulat dan bermakna? Ya tentu saja harus tetap mempertahankan kekritisan kita ya, dengan membaca dan berkarya. Saya akan mengutip Rendra ya, perkataan Rendra seperti ini. Karena Rendra itu kan lintas zaman ya, lintas zaman. Kemudian dia dianggap sebagai seseorang yang membuat pembaruan. Tapi dia tetap mempertahankan kekritisan. Nah, Rendra berkata seperti ini, dalam pekerjaan saya sebagai seniman, sangat sering saya mengadakan eksperimen-eksperimen yang menyalahi tradisi kesenian yang sudah ada. Tetapi itu terjadi bukan karena saya anti tradisi, melainkan karena tradisi yang sudah ada tidak bisa lagi menampung perkembangan yang baru dari gairah hidup saya. Sehingga oleh karenanya, saya merasa perlu untuk memberontak terhadap keterbatasannya dan memberikannya kemungkinan untuk perkembangan baru. Saya muak sekali apabila mendengar orang mengatakan bahwa saya selalu mengutamakan kebaruan di dalam ciptaan-ciptaan saya. Saya tidak pernah dengan sadar mencari sesuatu yang baru. Kalau yang sudah ada cukup baik dan lapang, maka tak perlu saya merintis satu pembaruan. Dalam berkarya tidak pernah saya mengkonsentrasikan diri terhadap originalitas atau kebaruan. Tetapi konsentrasi saya kerahkan untuk setia kepada hati nurani saya dan kepada hidup. Nah ini di akhir ini menjadi gongnya ya. Dalam berkarya tidak pernah saya mengkonsentrasikan diri terhadap originalitas atau kebaruan. Tetapi konsentrasi saya kerahkan untuk setia kepada hati nurani saya dan kepada hidup. Jadi nanti apakah dia estetikanya baru atau tidak, itu akan muncul dengan sendirinya.
Kalau yang ada sudah cukup, kenapa harus bikin sesuatu yang aneh? Menurut saya Rendra membuat karangan syair-syairnya, puisi-puisinya sesuai dengan apa yang dia sikapi. Makanya kemudian puisinya diafan, pamflet, kemudian puisi yang kayak coret-coret di tembok gitu ya. Ya pamflet, puisi pamflet. Kemudian puisi mimbar. Karena saat itu dia yang ada, estetika puisi yang ada tidak memungkinkan untuk dia pakai. Karena dia ingin menyeru untuk hati nuraninya itu. Dan drama-dramanya juga gitu ya. Drama Rendra kemudian teaternya Rendra itu menggeser estetika teater yang ada sebelumnya. Setelah dia dari Amerika, kemudian dia pulang, kemudian dia bawa teater modern ke Indonesia. Seolah-olah baru gitu. Padahal sebenarnya udah ada ya. Jadi itu untuk menjaga itu ya kita tetap bukan pada bentuknya, tapi pada mempertahankan hati nuraninya itu, kekritisannya itu yang sulit. Nah itu perlu konsen ke situ sebenarnya. Nanti akan ada syair-syair keluar dari diri kita. Jadi lebih ke arah rohnya gitu, ruhnya, bukan ke arah tekniknya. Saya ingin bertahan nih, saya ingin nulis puisi bagus, bukan itu. Pokoknya kalau kita roh mata air itu ada pada diri kita, kemudian suasana apapun, kemudian rezim apapun, kita tetap menulis. Dan tulisan itu menjadi sikap hidup, bukan sebagai komoditas kita. Kadang-kadang kita kan nih godaan di zaman medsos, syair atau puisi itu jadi komoditas kita. Saya ingin mencitrakan apa diri kita gitu. Ya kan? Nih kebahagiaan yang sedang kita alami ingin ditumpahkan nih di syair supaya kita tercitra bahwa saya orang optimis, saya orang bahagia. Atau ketika kita terpuruk, kemudian kita buat status yang mencitrakan bahwa kita tegar atau sebaliknya. Jadi dunia citra, simulakra gitu ya di media sosial itu. Kalau misalnya konsisten dengan diri kita, sebenarnya mungkin kita menulis itu bukan karena ingin dipandang orang, tapi kita memang memiliki gagasan itu. Saya yakin bisa bertahan lama kalau gitu ya. Soalnya kalau citra nggak ada yang nge-like, ada kita jadi pesimis. Bagus nggak ya puisi saya kok like-nya sedikit dibandingkan yang kemarin gitu. Padahal kan bukan itu tujuannya. Ini ada pertanyaan lagi. Sebenarnya ada dari Zaki ya. Salam, kami izin bertanya. Nih apa kabar nih Zaki? Dalam hal hulu penyair, sepertinya fenomena sosial kemasyarakatan itu penting. Sebenarnya adakah yang lebih penting daripada itu? Kemudian terkait estetika, apakah Islam juga memiliki konsep atau falsafah estetika yang tersendiri? Bagaimana merumuskan estetika itu? Ya betul. Memang penyair atau sastrawan atau apapun itu lahir dari masyarakat ya. Jadi fenomena sosial masyarakat itu melahirkan sastrawan. Tapi sebenarnya adakah yang lebih penting daripada itu? Ya tentu saja ada. Tadi hulunya penyair itu, hulunya sastrawan atau hulunya cendekia gitu ya. Harusnya penyair sastrawan itu berada pada level itu harusnya. Tapi sekarang kan eranya era populis ya, populer. Seolah-olah tindakan menulis itu menjadi industrial gitu. Sebelum novel jadi film itu kita belum jadi apa-apa. Sebelum novel kita laris belum jadi apa-apa. Padahal bukan itu intinya. Bahkan penyair itu masih menurut Sapardi dalam buku ini itu semacam penerawang gitu ya. Ronggo Warsito kan menulis tentang zaman edan gitu.
itu prediksi. Pada zaman itu belum terjadi. George Orwell juga kan menulis 1984. Itu pada tahun 20-an menulis tentang 84. Kemudian Hairil Anwar menulis tentang kematiannya di karet yang akan datang gitu. Ternyata dia meninggal. Sapardi Djoko Damono juga menulis tentang kematian, kemudian ternyata dia di akhirnya meninggal. Ada sesuatu yang diprediksi. Kenapa sih penyair bisa memprediksi seperti itu? Siapapun bisa menerawang kayak gitu kalau fokusnya adalah ruhani. Fokusnya adalah ruhani. Karena kan melewati segala fenomena sosial. Fenomena sosial kan berulang kalau tidak kematian, cinta, politik, uang gitu, materi, politik, cinta, materi, politik, kejahatan, politik, kekerasan, maut ya. Makanya penyair tidak jauh dari maut, dari cinta, dari kritisan terhadap politik, kemudian masalah kemanusiaan, kemudian alam, tidak jauh dari situ. Dan ini bisa ditulis pada era manapun. Jadi walaupun kita misalnya mengkritik pada zaman Soeharto atau Rendra mengkritik atau Gusmus ya membuat puisi pada era reformasi, sebelum reformasi, kalau dibaca sekarang itu masih kontekstual. Karena beliau menuliskan hakikatnya, bukan konteks peristiwanya. Hakikat itu berulang. Pram menulis tentang korupsi itu bisa kepake sekarang. Terus siapa lagi? Yang menulis tentang Rendra menulis tentang pelacuran misalnya bisa kepake sekarang. Bagaimana diskriminasi kemanusiaan di era kota gitu ya. Tapi kalaupun tidak kepake, hakikatnya masih tetap sama. Oh, dulu pernah sezolim ini gitu. Sekarang mungkin berulang. Penyair adalah orang yang tidak bahagia karena betapapun tinggi jiwa mereka tetap diselubungi air mata. Menurut Khalil Gibran ya. Iya betul, karena saya tadi katakan penyair atau sastrawan atau ulama gitu ya, cerdik pandai, pendeta dan rahib atau apalagi pokoknya yang berurusan dengan spiritual masyarakat sebenarnya diliputi kecemasan karena ada idealitas dan realitas. Mereka memikirkan itu. Makanya kenapa Nabi Muhammad kemudian menjadi solusi gitu bagi kita. Nabi kan mengikuti tradisi positifnya Quraisy saat itu yang udah jarang dilakukan, yaitu apa? Bertahanut ya. Dia membersihkan diri ke Gua Hiro gitu. Bahkan setahun itu selama bulan Ramadan itu pasti bertahanut ke sana. Itu karena dia mengendapkan kegelisahannya. Tapi karena beliau ummi gitu, mungkin tidak seperti penyair-penyair jahiliyah saat itu yang jadi gelisah, kemudian menjadi anxious gitu ya, menjadi cemas. Gitu. Kecemasan Rasulullah itu tidak berujung pada kecemasan erotik gitu, seperti para penyair hari ini. Kayak tidak hanya penyair ya, seniman lah, hampir banyak yang neurotis. Bahkan di beberapa negara banyak yang bunuh diri ya, kayak Kawabata kan bunuh diri, Virginia Woolf bunuh diri, kemudian Mishima juga bunuh diri di Jepang. Artis-artis Jepang sekarang juga bunuh diri banyak. Atau Korea ya, Korea juga banyak. Kemudian di Indonesia mungkin karena agamanya, tradisi rohaninya kuat, karena mungkin tradisi Jawanya, tradisi Sumateranya juga selain agamanya, itu lebih sedikit. Coba aja diteliti. Tidak ada Hamid Jabar yang meninggal
karena kecelakaan gitu. Bukan karena bunuh diri. Mana sih? Nggak ada gitu. Sastrawan yang bunuh diri di Indonesia. Atau mungkin ini perlu penelitian lebih lanjut. Tapi memang gelisah betul. Gelisah. Kegelisahan itu bahkan jadi sumber kebijakan. Rasulullah itu orang yang gelisah. Makanya kenapa dia ke Gua Hiro melihat Mekah itu dari atas. Bagaimana ini menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kemudian akhirnya dipercaya oleh Allah. Tapi kegelisahannya kemudian turunnya tidak seperti penyair hanya wacana. Nah, bedanya antara Nabi dengan penyair itu. Kalau penyair kan berwacana ya. Kalau Nabi, maka Nabi diturunkan pada aksi. Makanya saya sepakat dengan Kuntiwijoyo tuh harus ada estetika sastra profetik. Jadi menjawab yang Zaki itu, sastra Islam itu sifatnya profetis. Profetis itu estetikanya kenabian. Jadi kenabian itu tidak hanya transendensi, tapi juga ada liberasinya, kemudian ada humanisasinya. Nah, etika profetik itu kan 3 itu. Kita tidak hanya melulu sufistis ya, ke Tuhan, tapi kemudian kita juga harus kritis terhadap kezaliman, kemudian juga humanisme juga tentang hak asasi manusia dan sebagainya. Penyair berpolitik boleh? Ya boleh, bahkan bagus kalau misalnya dia mampu mencerminkan kegelisahannya sebagai itu. Saya yakin mungkin kalau ada penyair berpolitik tapi tetap bisa mempertahankan kepenyairannya dan dia kepiawaian berpolitiknya, itu menurut saya profetik sekali. Jadi jangan nanti kalau penyair bikin itu politik, bikin partai politik sendiri nanti kan. Iya, bisa jadi gitu ya. Tapi memang politik itu bagi penyair lebih rumit daripada puisi. Karena abu-abunya lebih banyak gitu, abu-abunya, makanya siap distigmatisasi oleh masyarakat. Padahal dia sedang berjuang ke mana gitu, tapi kemudian kamuflase dulu. Nah, itu sulitnya ada di politik. Sementara penyair kan kadang-kadang menghindari konflik. Biar aja konfliknya hanya dalam otaknya dan kemudian ada dalam syair-syair. Dia melihat dari jauh. Tapi kalau melihat ulama kayak Umar Khayyam kan menulis rubaiyat tuh. Tapi dia seorang astronom, seorang intelek, dan bahkan dia beberapa penyair itu juga dekat dengan pemerintahan, mengkritik pemerintah. Bahkan ada